Nah, kita dapat mengkombinasikan dari dua kondisi ini, sehingga akan terbentuk 4 rules. Halo friends, selamat datang di video ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan test case dengan menggunakan metode decision table. Decision table merupakan salah satu pendekatan black box testing dengan memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada pada requirement. Sesuai dengan definisinya, decision table akan menghubungkan antara input dengan rules, case, test condition, atau action dalam bentuk tabular representation. Pada tabular representation, di sini kita akan mencari possible combination dari semua kondisi pada saat melakukan pengujian. Sehingga tester akan mengidentifikasi kondisi yang hilang dengan mudah. Possible combination dari setiap kondisi ini diindikasi dengan keadaan true dan false. Metode ini disebut juga sebagai test system behavior dari setiap input combination. Oleh karena itu, decision table disebut juga sebagai cause effect, karena setiap kombinasi input akan memberikan dampak atau action yang akan diberikan oleh sistem. Sehingga dengan menggunakan metode ini akan mengcapture test coverage dengan lebih baik. Oke, untuk cara penulisannya seperti tertuang pada slide ini. Di sini ada table rules, di mana table rules ini terdiri dari condition, action, dan beberapa rules dari setiap kombinasi dari condition. Setiap condition ini mewakili pengecekan pada requirement. Sementara untuk actionnya ini akan muncul setiap kali ada kondisi-kondisi yang tertuang pada rules. Contohnya untuk rule pertama, semua kondisi bernilai false. Ketika semua kondisi bernilai false, maka action yang relevan adalah action yang ke N. Sementara untuk rule yang keempat, semua kondisi dianggap true, sehingga action yang relevan adalah action pertama. Jadi di sini memang menghubungkan antara setiap kombinasi dari condition yang berhubungan dengan action yang relevan. Lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh requirement di atas, yaitu menentukan seorang customer mendapatkan diskon 30% atau tidak. Ketika dua aturan di bawah ini memenuhi, yaitu customer berulang tahun pada saat tanggal transaksi dan minimal pembelian seharga 100.000, maka customer tersebut akan mendapatkan diskon 30%. Berdasarkan aturan decision table, di sini kita teridentifikasi dua kondisi, yaitu current date is the birthday, dan kondisi kedua yaitu bill lebih besar sama dengan 100.000. Nah, kita dapat mengkombinasikan dari dua kondisi ini, sehingga akan terbentuk 4 rules. Rules yang pertama yaitu semua kondisi bernilai false, maka action yang relevan yaitu customer tidak mendapatkan diskon. Kenapa? Karena untuk mendapatkan diskon, kedua kondisi harus terpenuhi. Lalu untuk rules yang kedua dan yang ketiga di sini yang terpenuhinya salah satunya saja. Rules kedua terlihat bahwa kondisi yang benar yaitu pada saat minimal transaksi lebih besar dari 100.000. Sementara untuk rules yang ketiga yang benar pada kondisi tanggal transaksi adalah birthday dari customer tersebut. Oleh karena tidak memenuhi kedua syarat di atas, maka customer tidak mendapatkan diskon, yaitu pada action yang kedua. Sementara untuk rules yang keempat, kita asumsikan kondisi 1 dan kondisi 2-nya itu true, sehingga action yang relevan yaitu customer mendapatkan diskon. Diskon diperoleh dengan menghitung total pembayaran, yaitu bill dikurangi dengan potongan diskon, yaitu bill dikali 30%. Lalu bagaimana pada saat kita akan membuat test case dengan pendekatan decision table? Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengidentifikasi semua kondisi yang ada pada requirement. Dari kondisi itu, kita turunkan menjadi bentuk tabular form yang berisi condition, rules, dan action. Setiap rules akan menghubungkan antara kondisi dan action.
untuk membuat item pengujian, kita dapat menurunkannya dari rule yang telah dibuat, di mana item pengujian itu terdiri dari 4, item case, prosedur pengujian, data uji, dan expected result. Item case nanti akan berisi dari tujuan pengujiannya, yang akan mengevaluasi tentang apa. Sementara untuk prosedur pengujian, ini langkah-langkah saat menjalankan item pengujian tersebut. Sementara untuk data uji, kita bisa sesuaikan dengan kondisi rules-nya. Dan expected result ini berhubungan dengan action. Nah, jika kita melihat contoh di atas, kita dapat membuat 4 item pengujian, di mana item pengujian pertama berdasarkan rule 1, yaitu untuk mengevaluasi jika semua kondisi bernilai false, sehingga expected result yang relevan adalah customer tidak mendapatkan diskon. Sementara untuk rules yang kedua dan rules yang ketiga, yaitu untuk mengecek jika salah satu kondisinya true, maka expected result yang relevan adalah customer tidak akan mendapatkan diskon. Sebagai item pengujian yang keempat, kita dapat membuat data test dengan kedua kondisi dinyatakan true, sehingga expected result yang relevan adalah customer mendapatkan diskon sesuai dengan pembayaran dikurangi dengan potongan diskon. Pada contoh yang lain, yaitu pada kasus triangle problem, kita bisa melihat teridentifikasi kondisi sebanyak 15 buah dan action sebanyak 9 buah. Kenapa? Karena memang untuk triangle problem banyak sekali kondisi yang memungkinkan, seperti untuk pengecekan apakah input sisi segitiga berada pada range yang valid, yaitu antara 1 sampai dengan 10. Ketika kondisinya sisi segitiga kurang dari 1, maka dia akan dianggap sebagai satu kondisi. Sementara ketika sisi segitiga lebih besar dari 10, maka dianggap sebagai satu buah kondisi. Sementara untuk pembentukan sebuah segitiga, di sini kita membutuhkan 3 nilai sisi segitiga. Oleh karena itu, setiap sisi kita akan buat kondisinya. Kondisi kurang dari 1, kondisi lebih besar dari 10, kondisi berada dalam range. Sementara untuk kondisi 10, 11, dan 12 ini dimaksudkan untuk mengevaluasi syarat terbentuknya sebuah segitiga. Dan 3 kondisi terakhir untuk mengklasifikasikan bentuk segitiga, apakah sama sisi, sama kaki, atau sembarang, atau bahkan tidak membentuk segitiga sama sekali. Oke, sebagai contoh, untuk rules pertama, kita buat sisi A-nya berada di luar range. Sementara untuk sisi B dan C, kita buat berada dalam range. Sehingga untuk kondisi pertama, berada pada true, kondisi 2 sampai dengan 7 berada pada false, dan kondisi 8-9 berada pada nilai true. Berdasarkan rules ini, maka action yang relevan yaitu action 5, yaitu sisi A berada pada invalid range. Selanjutnya, kita buat rules kedua sampai dengan rules 39. Lalu kita petakan dengan actionnya yang relevan. Pada rules 15, 32, 37, 38, dan 39, kita lihat bahwa action yang relevan itu adalah impossible. Ya. Kenapa dia dikatakan sebagai impossible? Karena secara logik, ketika dijalankan itu tidak akan memenuhi action manapun. Sebagai contoh, untuk rules 15, di sini kita lihat pada kondisi 1 sampai dengan kondisi 6 dibuat true. Nah, yang anehnya, ketika
kondisi 1 dibuat true, lalu ada kondisi 4 dibuat true, di sini sisi A berada pada dua area, yaitu area yang kurang dari 1 dan area yang berada lebih besar dari 10. Sementara nilai A itu harus berada dalam satu area pada saat kita melakukan input segitiga. Oleh karena sisi A tidak bisa memiliki dua buah nilai, maka kita kategorikan untuk rules 15 tidak mungkin kita lakukan. Oke, kesimpulannya dapat kita tuliskan bahwa total test case yang mungkin sebanyak 39 kasus. Tapi dari 39 kasus tersebut ada 5 kasus yang tidak bisa dijalankan, sehingga test case yang mungkin dapat dilakukan yaitu sebanyak 34 kasus. Oke, demikian untuk pembuatan test case dengan menggunakan decision table. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di komentar di bawah ini. See you in next video.